Setelah merdeka Timor Leste hidup damai, faktanya negara kecil ini masih dihantui luka lama dan sisi gelap yang jarang dibahas dunia. Timor Leste, negara kecil di ujung timur Nusantara, sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Terutama dari minyak dan gas dengan simpanan yang mencapai lebih dari 18 miliar dolar Amerika Serikat dalam Petroleum Fund. Jumlah yang fantastis dan bahkan 10 kali lipat dari total ekonomi non-migas mereka. Termuda di dunia. Merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari Indonesia. Ada banyak hal terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Saya akan berbincang dengan elit negeri ini, juga berbincang dengan generasi mudanya untuk melihat lebih dekat. Guys, ini negara Timor Leste mengaku menyesal karena dulu pernah mengkhianati Indonesia. Ya teman-teman, seperti kita ketahui, pasca tragedi krisis moneter 98, Timor Leste melihat Indonesia sedang dalam posisi yang lemah. Dan saat itulah Timor Leste bukannya membantu Indonesia, malah memutuskan untuk keluar dari Indonesia. Tapi setelah puluhan tahun teman-teman, kini ya di tengah dunia kembali menghadapi krisis, Timor Leste baru menyadari kesalahannya keluar dari Indonesia. Saat ini Timor Leste teman-teman 80% barang-barangnya sangat bergantung kepada Indonesia. Sewaktu-waktu Indonesia mau menutup ekspornya ke Timor Leste, maka negara itu akan kolaps. Sebanyak apapun cadangan minyaknya, kalau tidak ada pangan dari Indonesia, Timor Leste akan kolaps. Nah, hari ini pemerintah Timor Leste menyadari bahwa keluar dari Indonesia adalah salah satu kesalahan terbesar yang akan menderita mereka semua. Karena teman-teman, ya kalau misalnya sudah keluar, Indonesia tidak punya kewajiban untuk membantu Timor Leste saat mereka menghadapi krisis keuangan, krisis pangan, dan informasinya ini cadangan minyak mereka itu hanya bertahan 30 tahun lagi. Setelah cadangan minyak habis, maka mereka tidak bisa lagi mempertahankan keuangan negara yang sudah kian menipis. Hari ini Timor Leste teman-teman ya bermimpi, masih punya mimpi ingin menjadi Dubai, ingin menjadi Singapura. Tapi setelah puluhan tahun merdeka dari Indonesia, ternyata rakyatnya masih miskin, infrastrukturnya masih tertinggal, bahkan di ASEAN. Teman-teman, IMF menyebut bahwa Timor Leste hanya jadi beban, menjadi negara paling miskin teman-teman di Asia. Wah, kok bisa ya negara semiskin itu masih saja sombong di hadapan Indonesia. Ya, sekarang mereka baru tahu rasa teman-teman, karena ya Australia sendiri yang dulu mengkompori mereka untuk kabur, untuk keluar, kini cuci tangan, lepas tangan, gak mau tuh terlibat lagi membantu Timor Leste yang saat ini sedang kesusahan. Nah, kita hari ini bakal melihat bagaimana pemerintah Timor Leste kini berusaha untuk ya berbaik-baik kepada Indonesia. Ada apa ini? Apakah mereka sudah sadar bahwa salah besar mereka keluar dari Indonesia, atau mungkin mereka punya maksud yang lain, ingin terus dibantu oleh Indonesia? Wah, saya rasa Pak Prabowo tidak sebodoh itu. Pak Prabowo tidak akan ya membela negara yang sudah mengkhianati NKRI. Nah, tanpa panjang lebar, mending kita simak dulu informasi yang sudah kajian online siapkan. Yuk, simak informasi selengkapnya. Pak Najwa lagi di Istana Presiden Timor Leste. Ini adalah tempat nanti sebentar lagi akan berlangsung upacara kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Pertama kali ke Dili. Oh, pertama kali. Cantik sekali. Pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia. Wah, banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia. Merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari Indonesia. Ada banyak hal terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Saya akan berbincang dengan elit negeri ini, juga berbincang dengan generasi mudanya untuk melihat lebih dekat bagaimana rakyat Bumi Lorosae berjuang meraih mimpinya sebagai negara merdeka. Sekarang jam 5, kita akan naik pesawat ke Dili. Pesawatnya memang pagi, dan pesawat ke Dili itu hanya ada 2 kali
sekarang ini ya hanya ada 2 kali dalam seminggu, tiap Selasa dan tiap Jumat. Dan memang nggak ada penerbangan langsung. Halo Bapak, nggak ada penerbangan langsung, semuanya dari Denpasar. Flightnya kurang lebih 2 jam. Mata Najwa tiba di Timor Leste. Kami langsung disambut hangat presiden pertama negara itu, Zanana Gusmão. Kedatangan kami menjelang perayaan restorasi kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Momen yang tepat diajak berkeliling Dili, ibu kota Timor Leste. Selamat datang di Night Market Jumeirah. Kita mau menik aja, tidak mau mati. Ya. Menik, ya kita bisa. Mati kita tidak mau. Bergerak bebas seperti ini hampir mustahil dilakukan Zanana 40. Timur Leste, negara kecil di ujung timur Nusantara, sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Terutama dari minyak dan gas dengan simpanan yang mencapai lebih dari 18 miliar dolar Amerika Serikat dalam Petroleum Fund. Jumlah yang fantastis dan bahkan 10 kali lipat dari total ekonomi non-migas mereka. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Rakyat masih berkutat dalam lingkaran kesulitan yang nyata. Jalan-jalan di banyak wilayah masih berlubang dan rusak. Sebagian desa belum terjangkau aliran listrik. Anak-anak harus menghadapi persoalan gizi buruk. Sementara kesempatan kerja amat terbatas dan jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi kontras ini menimbulkan pertanyaan besar sekaligus provokatif. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan cadangan dana miliaran dolar justru tetap terjebak dalam kemiskinan struktural? Lebih jauh lagi, di tengah realitas pahit tersebut terselip sebuah fenomena sosial yang mengejutkan. Kerinduan sebagian rakyat Timor Leste terhadap Indonesia. Sebuah nostalgia yang menyingkap paradoks identitas dan pilihan sejarah bangsa itu sendiri. Sejak resmi meraih kemerdekaan pada tahun 2002, Timor Leste memikul beban sekaligus harapan besar. Menjadi negara baru yang mampu membuktikan kemandirian politik dan kesejahteraan ekonomi. Untuk itu, Petroleum Fund dibentuk sebagai tabungan emas bagi masa depan, sebuah instrumen yang diharapkan mampu menjamin generasi mendatang terbebas dari jerat kemiskinan. Namun, perjalanan 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa cita-cita tersebut jauh dari kenyataan. Pertumbuhan ekonomi non-migas hanya berkisar 2-3% per tahun. Angka yang sangat rendah untuk ukuran negara berkembang yang seharusnya tengah berpacu mengejar ketertinggalan. Sementara itu, belanja pemerintah melonjak drastis hingga mencapai 85% dari GDP. Tetapi ironisnya, dampak positifnya nyaris tidak dirasakan secara nyata oleh rakyat kecil. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF bahkan telah memberi peringatan keras. Jika pola pengeluaran boros ini terus berlanjut tanpa diversifikasi ekonomi yang jelas, Petroleum Fund yang kini menjadi tulang punggung negara diproyeksikan bisa habis sebelum tahun 2038. Artinya, dalam satu generasi saja, cadangan yang seharusnya menjadi penyelamat masa depan dapat lenyap begitu saja, meninggalkan rakyat Timor Leste tanpa penyangga ekonomi, dan kembali pada ketidakpastian yang pernah mereka coba tinggalkan. Lebih parah lagi, kondisi sosial di Timor Leste memperlihatkan ironi yang mengkhawatirkan dan sekaligus menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah pembangunan negara tersebut. Hampir setengah dari total penduduk hidup dalam kemiskinan multidimensional, sebuah situasi yang tidak hanya terkait dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup akses yang minim terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, serta kebutuhan dasar lainnya. Yang lebih memprihatinkan, angka stunting pada anak di bawah 5 tahun mencapai 46-47%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Artinya, hampir separuh generasi muda Timor tumbuh dengan kekurangan gizi yang serius, sehingga berpotensi kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal, baik dari sisi kecerdasan maupun kesehatan jangka panjang. Tingkat kematian anak akibat penyakit-penyakit yang sejatinya bisa dicegah dengan sistem kesehatan yang layak pun masih mencengangkan, seakan menegaskan lemahnya fondasi sosial yang menopang negara ini. Di sisi lain, perekonomian Timor Leste justru terjebak dalam ketergantungan yang besar pada negara, sementara sektor swasta nyaris lumpuh. Kredit bagi dunia usaha hanya menyumbang sekitar 6-7% dari GDP. Angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan real untuk mendorong aktivitas produktif. Kondisi ini membuat ruang gerak masyarakat untuk berwirausaha amat terbatas, sehingga peluang untuk menciptakan kemandirian ekonomi hampir tertutup.
Akibatnya, roda pembangunan berjalan pincang, negara terus membelanjakan dana besar, namun rakyat tetap tidak mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dari perspektif geopolitik, Timor Leste menghadapi dilema besar yang belum juga menemukan titik keseimbangan. Di satu sisi, mereka masih sangat bergantung pada Australia dan berbagai bantuan internasional untuk menopang keberlangsungan ekonomi negara. Di sisi lain, hubungan dengan Indonesia tetap terjalin cukup erat, meski sebagian elit politik masih menaruh jarak karena trauma sejarah yang membekas sejak masa integrasi dan konflik di akhir abad ke-20. Namun, realitas di lapangan justru berbicara sebaliknya. Indonesia hadir sebagai mitra paling nyata dan dekat bagi rakyat Timor Leste. Dukungan dari Jakarta mengalir dalam banyak bentuk, mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan saat terjadi bencana alam, hingga kerjasama pembangunan infrastruktur, menciptakan kedekatan emosional yang tidak bisa diabaikan. Tak heran bila dari mulut rakyat kecil sering terdengar ungkapan tulus, "Meski sudah pisah, Indonesia selalu ada untuk kami." Kamu pikir melepaskan Timor Leste dari Indonesia adalah bentuk kekalahan? Faktanya justru sebaliknya. Secara fiskal dan strategis, Indonesia mengurangi beban besar yang telah lama menggerogoti anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Selama integrasi Timor Timur, 1976 hingga 1999, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur, subsidi sosial, pendidikan, dan operasional militer guna meredam konflik separatis. Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dan beberapa studi menyebutkan Indonesia menggelontorkan sekitar 1,1 miliar dolar, setara lebih dari 15 triliun rupiah dengan kurs saat itu selama 2 dekade. Jumlah yang sangat besar untuk daerah dengan PDB per kapita sangat rendah dan minim kontribusi ekonomi nasional. Belum lagi biaya sosial politik dan diplomatik, termasuk embargo militer dari Amerika Serikat dan tekanan internasional. Setelah referendum 1999 dan kemerdekaan resmi Timor Leste pada 2002, Indonesia tak lagi menanggung biaya pembangunan dan stabilisasi keamanan di sana. Penghematan ini memberi ruang lebih bagi APBN untuk fokus ke wilayah domestik seperti Papua dan NTT, yang memiliki urgensi serupa, namun kontribusi fiskal lebih menjanjikan. Singkatnya, melepaskan Timor Leste adalah langkah realistis, bukan kerugian, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Jadi, kamu pikir setelah merdeka Timor Leste hidup damai? Faktanya, negara kecil ini masih dihantui luka lama dan sisi gelap yang jarang dibahas dunia. Setelah lepas dari Indonesia tahun 2002, Timor Leste dianggap sebagai simbol kemenangan demokrasi. Tapi realitanya, kemiskinan ekstrim, kekerasan politik, dan konflik internal masih menghantui rakyatnya. Banyak pemuda hidup tanpa pekerjaan. Separuh lebih rakyatnya hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Dan yang lebih gelap, bekas trauma perang membuat kekerasan dalam rumah tangga dan kriminalitas meningkat tajam. Bahkan sampai sekarang, bayang-bayang invasi, balas dendam, dan dendam politik masih terasa di jalanan Dili. Merdeka bukan akhir cerita untuk Timor Leste, itu baru awal penderitaan. Negara yang pernah jadi korban kini harus bertahan dari gelapnya luka sendiri. 21 tahun Timor ataupun Timor Leste lepas dari Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ekonominya lebih baik atau lebih buruk? Ternyata saat ini Timor Leste di bawah garis kemiskinan dan korupsi yang merajalela, bahkan sangat parah. Tercatat saat ini Timor menempati urutan 152 dari 162 negara termiskin di dunia. Dulu mereka sangat antusias untuk merdeka, apalagi ada dorongan kuat dari Australia dan Portugal. Tapi sekarang banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa mereka menyesal lepas dari Indonesia. Semoga Timor Leste bisa bangkit. Dan untuk kita semua guys, kesempatan itu perginya cepat. Penyesalan datang. Di balik kenyataan ini, muncul sebuah pertanyaan yang sensitif namun benar-benar hidup di tengah masyarakat. Apakah mungkin kami kembali ke Indonesia? Menariknya, pertanyaan ini tidak lahir dari politisi ataupun elit kekuasaan, melainkan dari suara-suara rakyat biasa. Para petani desa, nelayan di pesisir, ibu rumah tangga yang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, hingga mahasiswa yang melihat masa depan bangsanya dengan cemas. Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana,
tetapi sesungguhnya mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap stagnasi pembangunan, sekaligus kerinduan pada ikatan historis dan kultural yang tak pernah benar-benar terputus dengan Indonesia. Bagi Indonesia, kondisi Timur Leste ibarat mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi, stabilitas negara tetangga ini sangat penting karena berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur, wilayah yang secara sosial, budaya, dan ekonomi memiliki kedekatan historis yang panjang. Hubungan dagang antar wilayah, interaksi sosial lintas batas, hingga arus tenaga kerja sudah menjadi bagian dari dinamika sehari-hari kedua negara. Karenanya, Indonesia tentu berkepentingan agar Timor Leste tumbuh sebagai tetangga yang damai, stabil, dan sejahtera, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang bisa berimbas ke kawasan perbatasan. Namun, di sisi lain, kegagalan Timor Leste dalam mengelola ekonominya bisa menjadi contoh nyata fenomena resource curse, kutukan sumber daya alam, di mana sebuah negara memiliki kekayaan besar, tetapi justru terjerembab dalam kemiskinan karena lemahnya tata kelola. Ya guys, sudah kita simak ya informasinya. Jadi sekali lagi, ini memang Timor Leste kayaknya sudah salah langkah. Mereka memutuskan untuk keluar dari Indonesia, berharap menjadi Dubai, menjadi Brunei, menjadi Singapura. Tapi yang mereka dapat apa? Tidak ada apa-apa. Uang yang mereka dapat selama ini, teman-teman, dari menjual sumber daya alamnya, menjual minyaknya, dan itu hanya cukup sampai tahun 2030. Selebihnya ya mereka nggak tahu mau ngapain. Ya hasil harus baik-baik lah dengan ASEAN, dengan Indonesia. 80% produk-produknya bahkan diimpor dari Indonesia. Jadi sewaktu-waktu Indonesia mau tutup keran ekspor ke Timor Leste, negara mereka bakal kolaps, teman-teman. Ya, mungkin itu informasi kita hari ini. Setuju nggak dengan pilihan kalau misalnya kita tak menerima pengkhianat? Atau teman-teman punya pendapat lain? Tulis saja di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.